Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi di acara berbincang bersama Encang. Sekarang kita ada di depan Jabal Fil ya, Jabal Fil. Gunung Gajah ya. Jadi kalau dilihat belakang kita itu ada batu yang bentuknya mirip seperti gajah. Dan ini ada di Al-Ula. Dan insya Allah ini daerah yang aman, Ustaz ya. Insya Allah. Dari daerah yang disebut Madain Soleh jauh. Seberapa jauh dari sini Madain Soleh? Ya kurang lebih sekitar 20 kilo dari sini. Oh ya jauh, jadi insya Allah ini tempat yang aman untuk dikunjungi kalau kita mau ke Al-Ula. Baik, samping kita sudah ada Ustadz Imron. Kita insya Allah akan ngobrol tentang ini Ustadz. Jadi yang perlu diketahui oleh para pemirsa, Ustadz Imron ini jamaah umroh bisa. Ya, Jamaah umroh bisa tahun 2017 17. ya. Awal-awal. Umroh plus mukobalah. Jadi waktu itu kita umroh Daurah. daurah betul. Umroh daurah saya solo saimi. Solo Semi. Solo saimi, kemudian sekaligus mukobalah langsung ke UIM. Iya. Waktu itu kita bareng-bareng ke sana UIM dites gitu ya. Alhamdulillah setahun kemudian Setahun kemudian 2018 ternyata diterima di UIM ya. Masya Allah. Jadi ini adalah jamaah pertama kita yang ikut umroh daurah yang kemudian diterima di Universitas Islam Madinah. Ya, Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini mungkin sedikit profil antum Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Ya, nama saya Imran Abu Asim. Saya dulu sebelum masuk ke UIM belajar di beberapa pesantren tradisional ya, tidak mengambil ijazah. Nah ini juga yang menarik ya. Kebanyakan orang mikirnya masuk UIM itu harus yang lulusan pesantren akreditasi gitu ya. Iya. Ini Ustadz Imron ini paket C ya. Jadi ternyata nggak harus lulusan ijazah negeri gitu ya. Betul, nggak harus. Ini Ustadz Imron ini termasuk yang contoh, sekalipun ijazahnya paket C bisa diterima di UIN. Betul. Silakan Ustadz dilanjut. Iya. Jadi dari pondok pesantren tradisional, jadi kita cuma kejar paket B, paket C, sambil kita belajar bahasa Arab ya, sama menghafal Al-Quran lah begitu. Kemudian waktu itu terfikir ya, bagaimana kira-kira cara atau kita ibaratnya mau lewat pintu belakang gitu. Pintu belakang menuju UIM. Gitu. Ada nggak sih di UIM itu kira-kira ada nggak sih jalur belakangnya gitu, atau ada nggak sih orang-orang dalamnya gitu? Ternyata Masya Allah ya. Jadi waktu itu berpikirlah gimana kalau kita langsung umroh ke sana, kemudian daftar langsung. Karena ada dua keutamaannya nih. Yang pertama kita umroh nih ibadah yang luar biasa, ibadah yang bisa membuat dikabulkannya doa-doa ya. Kita langsung datang ke Mekah, datang ke Madinah gitu. Jadi besar harapannya di situ sebenarnya, tafaulnya di situ. Jadi optimismenya itu lahir dari karena mau berangkat umroh, mau ke Ka'bah, mau doa langsung di sana. Betul. Ditambah waktu itu paketnya murah banget ya Ustaz ya. Murah banget, 18 juta. Cuma 18 juta ya? Iya. Di zaman itu umroh lagi 30 ke atas ya. Masya Allah. Iya. Dan kita waktu itu memang dapat tiket promo nggak salah Ustaz ya. Iya. Dapat tiket promo, alhamdulillah bisa berangkat waktu itu. Iya. Alhamdulillah. Jadi ya begitulah ceritanya. Kemudian sebelum itu ya, jauh sebelum itu 2017 itu akhir diadakannya muqabalah di Indonesia. Jadi ini info penting juga ya. Jadi dulu tuh masih ada namanya muqabalah, kalau sekarang semuanya murosalah Ustaz. Semuanya murosalah, semuanya. Mungkin perlu dijelasin bedanya muqabalah sama murosalah apa? Biar pemirsa. Muqabalah itu interview. Jadi diadakan tes langsung, tatap muka. Jadi ada utusan dari UIM yang datang ke negara kita, ke Indonesia. Di beberapa daerah, di beberapa tempat di Indonesia. Ada di Darun Najah, ada di Gontor, ada di, kalau nggak salah di Makassar juga pernah, di UNEM. Iya. Dan muqabalah itu ada dua Ustaz ya. Bisa tim UIM yang ke sana, atau kita yang langsung. Kita yang langsung ke UIM. Zaman dulu masih ada seperti itu. Kalau sekarang murosalah. Murosalah apa Ustaz? Nah kalau murosalah itu kita murosalah zaman dulu sama sekarang beda juga. Oh beda ya? Beda. Jadi murosalah zaman dulu itu kita mengirim berkas doang ke kantor. Murosalah zaman dulu. Kalau sekarang murosalah itu artinya pendaftaran online. Ya, jadi satu masukin berkas di website, kemudian menunggu berkasnya diseleksi. Nanti ada ininya juga, tatap mukanya juga kalau nggak salah yang sekarang itu. Muqabalah online. Muqabalah online. Ada tes online ya, betul ya. Iya.
Jadi itu bedanya. Yang zaman dulu kirim berkas, jadi ada yang ngirim dari rumahnya pakai pos atau DHL apalah. Atau nitip ke jamaah Nitip umroh ke jamaah gitu ya, umroh, itu masukin ke diserahkan langsung. serahkan langsung. Itu zaman dulu. Iya. Kalau sekarang serba digital Ustaz ya. serba digital. Iya, luar biasa. Bentar Asim, kita lagi wawancara dulu. Iya, sebentar lagi wawancara dulu ya. Sebentar, oke. Ini Iya, nanti Iya, main main sama bola. Jahid Main sama Adif. Atif. Iya, main sama Atif. Iya. tapi Osim mau punya bolanya. Iya, punya bolanya. Iya, boleh, apa-apa. sana main. Sana, Ya, main boleh dulu. silakan. Boleh aku punyanya? Boleh. Boleh, 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 boleh. ya. Ah, Oke, kita lanjut lagi Ustaz. iya. Tadi ada iklan sedikit. Iya. Ya, nanti diedit. Nah, mukabala murasalah. Jadi bedanya kalau mukabala itu tes langsung tatap muka, Iya, kalau murasalah itu ngirim berkas. ngirim Nah, berkas. itu zaman dulu benar-benar berkas dikirim. Berkas dikirim ke sekertas-kertasnya Sekertas-kertasnya, ya. semuanya dimasukin ke meja kantor. Iya. Nah, menurut Ustadz Imron ini apa rahasia yang menyebabkan Ustadz Imron ini bisa diterima di UIN? Yang pertama ada satu optimisme. Apa itu? Iya, jadi ketika kita punya trigger nih di kepala kita tuh ada semacam sugesti gitu, sugesti. Ya. Saking berhasratnya untuk masuk UIM, berpikir cara yang paling mudah itu kira-kira apa gitu. Maka terfikirlah gimana kalau kita betul-betul maksimal dalam usaha. Pokoknya udah sampai yang paling titik darah lah, pakai ibaratnya sampai ke pusatnya gitu, ngadu sampai ke pusatnya gitu. Sampai bela-belain ngumpulin uang buat umroh gitu. Iya, sampai bela-bela ngumpulin duit umroh, pokoknya udah sampai di titik itu. Sebenarnya teman-teman juga banyak yang melakukan ini, tapi Nggak semuanya diterima. Nah, itu kira-kira apa faktornya? Mungkin misalnya kayak pas dites tuh kayak bisa menjawab semua pertanyaan atau gimana tuh kira-kira? Tidak, itu tidak sama sekali berpengaruh. Banyak juga dari teman-teman yang punya kapasitas, kemampuan, keilmuan lebih hebat ya daripada kita ya, tapi mereka belum ditakdirkan untuk lolos. Berarti benar ya omongan para ustadz yang diterima di UIM yang bilang kalau UIM ini misterius. Ya? Misterius, Jadi sangat-sangat benar-benar misterius. misteri, nggak ada standar baku. Misalnya jawabannya betul semua belum tentu diterima, Iya, jawabannya salah semua belum tentu ditolak. betul. Kayak gitu Ustadz ya? Iya. Wah nih. Bahkan ada yang hafalannya cuma 1 juz 30. Itu juga diterima. Diterima. Sementara banyak juga yang hafalannya 30 juz mungkin nggak diterima. nggak diterima. Nah, itu ya. Jadi memang misteri banget. Misteri sekali, betul. Berarti kuncinya apa tuh Ustadz? Kuncinya adalah pada saat kita punya keinginan, ya kita harus memaksimalkan usaha. Ya, kemudian setelah usaha kita maksimal, kita memaksimalkan doa. Nah, doa ini bisa jadi jangan berpikir bahwa doa itu adalah jadi ketika kita berdoa, doa itu harus benar-benar sempurna. Sempurna itu maksudnya begini. Gimana tuh? Semua yang kita potensinya ada sesuatu yang makbul di situ, kita minta doa sama mereka. Jadi betul-betul memanfaatkan semua potensi-potensi kemakbulan. Jadi ibaratnya selain kita doa sendiri, kita juga minta doa orang tua, anak-anak soleh, para ustadz, betul. Itu sangat berpengaruh itu. Kepada siapa? Saya waktu itu ingat 2018 waktu nunggu pengumuman, saya pernah ngomong sama anak-anak santri TPA saya gitu. Iya, gimana? Tolong doain Ustadz untuk supaya bisa lulus di UIM. Dan mereka ngedoain. Habis itu saya jajanin. Doa dari anak kecil yang masih Iya, bisa polos gitu. iya Masya betul. Allah. Jadi dari semua potensi kemakbulan itu betul-betul harus kita manfaatkan, Dimaksimalkan, diusahakan. Itu yang paling saya rasakan peluangnya di situ. Jadi ada opportunity-nya datang dari situ, dari doa itu. Iya, berarti kesimpulannya masuk UIM ini memang nggak ada standar bakunya Ustaz. Tidak ada standar bakunya. Jadi yang hafal 30 juz belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Yang hafalan 1 juz masih mungkin. Mungkin diterima. Tapi tapi mungkin ini yang hebat dari UIM gitu ya. Mereka betapapun misalnya yang masuk itu masih nol, masih kurang, tapi kalau udah lulus tuh Masya Allah ya. Kalau udah lulus, karena mereka punya sistem pembelajaran yang menurut saya lumayan lengkap karena setelah mereka diterima, kalau ternyata bahasa Arabnya masih kurang, mereka ada persiapan bahasa 2 tahun. Mungkin itu yang menjadikan
jadi gimana pun keadaan ketika masuk, Iya. tapi ketika keluar insya Allah punya standar lulusan yang sama gitu ya. Punya standar lulusan yang sama. Insya Allah isi kepalanya 80% nggak ada nggak ada perbedaan satu sama lainnya. Oh, Gitu. gitu ya. 80%. Kecuali orang-orang yang benar-benar mereka memanfaatkan waktu dengan baik, mereka yang benar-benar fokus belajar, mungkin keilmuannya bisa sampai 200% lebih besar lah ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Baik, Ustaz, terakhirnya sebelum ditutup, ada nggak nasihat atau tips nih buat adik-adik yang punya rencana mau daftar di UIM? Iya. Silakan, Ustaz. Baik, insya Allah teman-teman semua pasti tidak ada yang meragukan ya bahwa belajar di Madinah itu adalah satu impian besar ya. Semua mau belajar ke UIM. Dari anak SD sekarang aja kalau ditanya pada mau belajar kemana, mau belajar ke Madinah. Iya, gitu. betul. Iya. Ini jadi impian banyak Jadi orang impian tua banyak yang orang diturunkan tua. ke anaknya. Diturunkan ke anaknya dan kemudian anak-anaknya juga sekarang terinspirasi dengan ustadz-ustadz besar yang berdakwah di Indonesia. Mereka ternyata lulusan Madinah. Banyak dari dokter-dokter yang punya Masya Allah peran ya dalam dakwah di Indonesia itu lulusan Madinah ya. Lahul fadlu wal minnah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka. Jangan lupa adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian yang mau mendaftar ke UIM ya, kalian harus merawat cita-cita itu. Ya, setidaknya kalau kalian memang ditakdirkan untuk mendapatkan UIM, maka itulah yang telah kalian siapkan dari sekarang. Ya. Itulah hasil dari apa yang kalian persiapkan, dari kalian menghafal Al-Quran, dari kalian belajar agama yang baik, belajar bahasa Arab. Itu semua hasilnya nanti akan kalian dapatkan. Meskipun ya kalau misalnya kalian tidak diterima di UIM, insya Allah banyak potensi-potensi kebaikan yang lain yang bukan hanya jadi kebaikan bukan hanya UIM saja. Betul. Iya. Jadi ketika kalian memang sudah persiapan ke UIM, kok qadarullah nggak diterima di UIM, maka jangan sampai kalian berkecil hati. Karena sesungguhnya proses kalian itulah sebenarnya yang tujuan utamanya adalah proses kalian itu, ya, agar kalian terdidik, terbimbing, terbina, hidup dan tumbuh bersama ilmu, bersama amalan, bersama hafalan Al-Quran kalian, bersama semangat belajar kalian. Ketika kalian tumbuh dengan itu, insya Allah di kemudian harinya kalian akan tumbuh menjadi orang yang bukan level biasa-biasa saja. Kalian bukan orang-orang. Kalian pasti ya itu bisa dipastikan bukan orang ada sesuatu yang besar yang menanti kalian lah. Entah kalian bisa ke Mesir, kalian masih bisa ke Yaman, ke Yordan, atau ke misalnya cuma di Indonesia aja nggak masalah. Libya, STDI sekarang ya. STDI. Di balik itu semua insya Allah Allah akan memberikan banyak kebaikan untuk kalian ya. Karena selama kalian punya niat kebaikan itu, maka kalian tetap akan berada dalam kebaikan. Seperti kata Imam Ahmad ya, dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inwil khaira ya, selalu kalian niatin kebaikan. Nah, yang baik-baik itu harus diniatin, harus dilatih, ya. Karena kata Imam Ahmad, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira, karena kalian tuh pasti akan selalu baik nih selama kalian punya niat yang baik. Begitu adik-adik, insyaallah. Ya, Masya Allah ya, kita dapat ilmu yang luar biasa. Intinya selagi niat kita adalah yang baik, Iya. kemanapun akhirnya Allah menentukan arah kita, insya Allah itu adalah yang terbaik saatnya. Yang terbaik, pasti yang terbaik. Dan demikian ya para pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.